Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazal Tafiani S dengan NIM 2331297111769. Saya mahasiswa PPK Prajabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai filosofi pendidikan. Nah, pembahasan pada video kali ini yakni pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan yang memerdekakan peserta didik dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Nah, pada pembahasan pertama ini yakni membahas mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan keberagaman yang disatukan dalam kebinekaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang saat ini dapat diimplementasikan dengan profil belajar Pancasila, yang mana terdapat 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya, bagaimanakah pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu? Peserta didik bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai pendidik, maka harus menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang bertugas untuk menuntun peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri mereka, serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zamannya. Sehingga pendidikan haruslah berpihak pada peserta didik serta harus menghargai setiap keunikan dan keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu, bagaimanakah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tersebut? Pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peserta didik tersebut. Selain itu, pembelajaran juga sesuai dengan potensi peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan terstimulus dengan baik, sehingga peserta didik akan menjadi juara sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, juga peserta didik dapat belajar dengan efektif dan juga bahagia karena pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Memerdekakan peserta didik artinya menentukan metode belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik dan juga gaya belajarnya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik merupakan proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, dilandasi dengan kebebasan dalam mengeksplorasi potensi tersebut. Adapun pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan juga batiniah. Pembahasan selanjutnya mengenai relevansi Pancasila sebagai fondasi pendidikan pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan yang memerdekakan peserta didik. Yang mana Pancasila merupakan gambaran tentang hal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dan juga sifat alamiah nilai-nilai masyarakat Indonesia. Untuk mengamalkan bentuk nyata yang mengimplementasikan Pancasila pada bidang pendidikan, maka diciptakannya profil pelajar Pancasila yang merupakan hasil dari perumusan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan yang memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.